Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devina Eka Oktavianti dengan NIM 22510065. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Pancasila yang berjudul Dinamisasi Pancasila dalam Hukum dengan dosen pengampu Pak Wahyu Setiawan. Yang pertama ada pengertian dinamisasi. Kata dinamis berasal dari bahasa Yunani dinamikos yang berarti energi atau daya. Karena itu mengandung makna perubahan, pertumbuhan, dan ketahanan. Dinamisasi adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif, dan mengalami perkembangan yang berarti. Pancasila sebagai ideologi dinamis memiliki energi dalam dirinya untuk mempertahankan identitasnya di satu pihak dan di pihak lainnya, terbuka dan berdialog dengan perubahan zaman dengan segala dinamika dan berbagai ideologi yang meliputinya. Lalu, sebagai ideologi dinamis, Pancasila mengandung tiga arti. Yang pertama menjadi ideologi berkelanjutan. Pertama, ia menjadi ideologi berkelanjutan di tengah zaman yang berubah. Ia menjadi wasiat dan warisan pusaka yang dilestarikan sepanjang masa. Lalu yang kedua menjadi titik chemistry. Menjadi titik chemistry yang proporsional dan harmonis secara vertikal dan horizontal, secara personal dan sosial, secara teoritis dan praktis, secara lokal, nasional, dan juga global, dan secara historis antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada ideologi visioner dan misioner. Ketiga, Pancasila menjadi sebuah ideologi yang visioner dan misioner. Ia menjadi rumah bersama bagi semua ide-ide politik yang mempunyai daya ungkit untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan internal bangsa. Maka dinamisasi Pancasila dalam hukum bisa disebut dengan perkembangan Pancasila dalam hukum. Yang berikutnya ada perkembangan Pancasila dalam hukum. Setelah melalui beberapa proses persidangan, rumusan Pancasila akhirnya berhasil dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan disahkannya Pancasila, maka ada beberapa perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Berikut perkembangan Pancasila yang telah disahkan dari masa ke masa. Nah, terdapat 3 periode penerapan Pancasila pada masa itu. Yang pertama, ada masa Orde Lama. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Ada 3 periode penerapan Pancasila. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan yang tujuannya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Lalu yang kedua ada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan menggunakan voting atau suara terbanyak. Lalu yang ketiga ada periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuatan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Harapan rakyat kepada Presiden Soeharto saat itu tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia antara masa Orde Baru dan masa Orde Lama. Namun Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Nah,
Dari uraian yang sudah dipaparkan, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan pelaksanaan ini dari harapan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Lalu yang terakhir ada masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan tersebut meliputi berbagai macam bentuk, contohnya seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Di satu sisi, kebebasan tersebut dapat memacu kekreativitasan masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Banyak dampak negatif dari munculnya kebebasan tak terbatas ini. Contohnya, adanya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat menimbulkan adanya perpecahan dan sebagainya. Lalu, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya perkembangan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus bergerak mencari tanah hubungan baru baik di lapangan, politik, ekonomi, maupun pertahanan dan juga keamanan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.